Jadi menurut aku Nggi, kenapa K-pop itu sangat solid di media sosial? Yang pertama itu karena K-popers nggak cuma ada di South Korea kan, tapi tersebar di beberapa negara. Yang kedua, K-popers ini sekarang dalam umur-umur yang sangat mengerti teknologi dan sering menggunakan media sosial. Jadinya karena mereka orang-orang yang menggunakan teknologi dan tidak hanya di South Korea ini, mereka kayak menunjukkan dukungannya terhadap idol-idol Korea yang mereka sukai. Jadi mereka kayak bertemu di media sosial untuk mendukung dengan cara kayak ngangkat hashtag atau nggak membicarakan kayak K-pop idol itu. Kalau menurut kamu gimana, Nggi? Ngomong-ngomong K-pop nih ya, dan untuk masa K-pop juga, K-pop kan nggak cuma ada di satu fandom kan, maksudnya fandom itu kayak fansnya gitu kan, dia ada banyak juga. Nah mungkin karena konteksnya itu K-pop, kenapa mereka sangat solid, karena kita lagi ngomongin K-pop, jadi semua fandom itu langsung bersatu gitu Kak, mendukung K-pop itu sendiri. Karena K-pop kan ya kayak aku bilang tadi, nggak cuma satu orang. Contohnya kalau di EXO itu kita disebutnya EXO-L, di BTS kita disebutnya ARMY, Blackpink kita disebutnya Blink. Kita bisa lihat dari data SNA-nya ini atau juga jagat tweetnya ini juga Kak. Iya, di jagat tweetnya ini seperti yang dilihat dalam bulan ini yang menjadi yang paling banyak diperbicarakan itu adalah fansnya dari artis BTS ini, yaitu ARMY. Yang kedua yang paling besar itu ada NCT atau SHISMI, dan ada juga EXO-L, fansnya EXO. Nah di sini kalau dilihat mereka tuh nggak cuma berinteraksi di dalam fandomnya sendiri itu, tapi juga berinteraksi dengan satu fandom dengan lainnya. Seperti yang ARMY ada interaksi dengan NCT, lalu NCT juga berinteraksi dengan EXO-L, dan ada juga yang berinteraksi dengan Blink. Nah di sini juga bisa dilihat kalau dalam satu bulan mereka mengangkat 114 hashtag nih. Dan kita bisa dilihat di situ kan sempat ada hashtag Tokopedia kan ya Kak, karena BTS juga sempat menjadi brand ambasadornya Tokopedia kan ya Kak. Oh iya betul. Gak cuma Tokopedia, kita juga ada Shopee, Lazada. Jadi K-pop banyak ditahu karena mereka sempat jadi brand-brand ambasador online shop di kita. Betul. Dan selain itu K-popers ini nggak cuma ngomongin soal idolnya mereka sendiri, Iya. tapi mereka juga ngomongin soal sosial politik di media sosial. Nah untuk K-popers sendiri mereka nggak cuma ngomongin soal idolnya, tapi kan mereka juga beberapa kali terjun ke isu politik dan sosial. Yang pertama yang paling booming banget kemarin tuh ada Omnibus Law pada bulan Oktober 2020. Di sini K-popers itu kayak saling kerjasama dan sepakat untuk tidak menaikkan hashtag terkait Korea pas lagi demo Omnibus Law ini. Dan mereka kayak yuk kita naikin hashtag gagalkan Omnibus Law. Dan salah satu inisiatornya itu adalah Ustadz Chen. Pasti kamu tahu dong Ustadz Chen. Babah Chen. Iya, Babah itu. Nah, si Babah ini bilang, ini nih ada isu penting Omnibus Law. Ayo kalian harus aware dengan isu ini. Lalu diangkat, dan kalau misalkan dilihat dari jagat tweetnya, itu tuh kelihatan kalau misalkan hashtag gagalkan Omnibus Law itu menjadi hashtag yang paling banyak dinaikkan oleh masyarakat, terutama K-popers. Hashtag ini juga sempat naik ke trending topik dunia nomor 1 karena saking banyaknya yang naikin. Nah selain pembicaraan mengenai Omnibus Law, K-popers juga terlibat dengan isu kebakaran hutan Papua di bulan November 2020. Di sini Ari Kriting, komedian Ari Kriting menyolek K-popers dengan bilang ini ada kebakaran hutan di Papua yang diakibatkan oleh perusahaan Korea. Gimana tanggapan kalian kayak gitu, tolong investigasi lanjutannya. Nah di sini banyak K-popers yang kayak bereaksi, kayak ada yang menentang, ada kayak ini bukan ini beda industri, harusnya nggak dikaitkan gitu. Tapi juga ada yang kayak gimana nih, kita bisa apa, K-popers bisa apa, kita naikin hashtag kah atau donasi kah kayak gitu. Nah di sini akhirnya K-popers itu naikin tagar Save Papua Forest untuk buat orang-orang lain tuh aware dengan isu ini. Sebanyak
696 tagar dinaikkan dan ada 151.000 lebih aktivitas. Ngomong-ngomong tentang politik juga nih ya Kak, K-pop ini juga turun tangan di politik luar negeri di internasional. Contohnya kasus George Floyd yang kemarin, mereka juga sempat turunin hashtag kan, yang Black Lives Matter itu. Bahkan sampai idol-idol K-pop juga bantu untuk donasi. Jadi mereka itu memang peduli banget, nggak cuma peduli di K-popnya aja, mereka sebenarnya peduli di lingkungan politik, di lingkungan sosial. Bahkan untuk masalah Black Lives Matter kemarin, fansnya duluan Kak yang buka suara sebelum idolnya. Keren banget sih memang. Dan juga menurut hasil penelitian mahasiswa di Universitas Nevada, mereka melihat itu struktur organisasinya fans-fans ini tentang sosial budaya itu memang tersusun sangat rapi Kak, dan masif. Dan juga mereka sempat turun tangan untuk kasusnya Donald Trump kemarin yang kampanye itu. Nah, ini kita bisa lihat juga di situ ada 100 apa Kak? Jadi K-pop fandom itu masuk ke dalam 100 Most Impactful Asians menurut Gold House, sebuah organisasi non-profit. Katanya K-pop fandom ini salah satu orang-orang yang bisa memobilisasi sebuah isu politik maupun sosial secara masif. Dan kita bisa lihat ini bentuk-bentuk donasinya mereka untuk di bidang sosial ya Kak. Kadang kalau K-pop idolnya sendiri mau ulang tahun, fans-fans itu selalu bikin project gitu. Di situ kita ada yang melindungi hutan itu, terus juga ada yang paling menarik tuh ada yang Jonghyun Shiny itu Kak. Yang Jonghyun Shiny, fans Jonghyun Shiny bikin donasi untuk Indonesia dari Indonesia untuk Palestina. Iya benar. Nah di sini padahal jumlah donasinya itu harusnya 100 juta ya kalau nggak salah. Tapi orang-orang kayak banyak yang donasi dan melebihi dari angka perkiraan. Jadi 168.472.000 sekian rupiah untuk donasi. Jadi nggak cuman itu juga, ada ARMY yang kerjasama dengan Women's March yang mendukung program bantuan akses hukum dan HAM untuk perempuan dan kelompok rentan demi keadilan sosial. Keren banget nggak sih, Nggi? Banget. Jadi di sini mau buktikan kalau K-popers itu nggak cuma peduli dengan idolnya mereka aja, mereka sebenarnya peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Cuma untuk mereka-mereka yang bukan K-popers mungkin belum tahu karena mereka bukan, ibarat kata bukan bagian dari situ, dari K-popers. Betul, Nggi, setuju banget.